Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila malam tiba, dirikan salat, baca zikir berulang kali, supaya jawaban penuh semangat, salam diulang kembali. Silahkan senyum sama ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidi li ta'atih wal musdiril an ma'syiyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi wahdaniyyatih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Yang terhormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, panitia Ramadan, imam kita, para asatidz, ini juga hadir para guru kita, Bapak Kamenak pada periodenya, dan juga Bapak UPT Asrama Haji pada periodenya, dan Bapak Kabar dari Jakarta. Luar biasa. Mohon maaf, mungkin suaranya tidak terlalu keras karena sudah umur 50. Kalau Ustadz kita masih 28 Ustadz ya. Luar biasa karena semangatnya bagaikan waktu memimpin perang Badar gitu, supaya menyemangati kita gitu. Oleh karena itu malam hari ini mari kita tetap semangat untuk bisa sampai akhir Ramadan. Ini bukan masalah banyak dan sedikitnya Ustadz, karena safnya terlalu panjang Nurul Iman ini kan. Ini kalau di masjid yang kecil udah banyak ini, karena ada masjid yang sepertiga dari ini, dan itu kalau hadir sebanyak ini sudah penuh. Ini karena safnya aja panjang gitu, apalagi kalau di musola, ini sudah sampai keluar musola. Mudah-mudahan Ustadz tetap semangat. Malam ini kajian kita tentang dampak dari mentadaburi Al-Quran. Ini SK yang kami terima dari Ustadznya. Saya cari ayatnya dan kita bahas. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan bisa kita praktekkan. Karena hikmah dari agama itu kalau dipraktekkan gitu. Kalau diwacanakan sudah banyak wacana. Ada orang asal ada masalah rapat, sudah dirapatkan, diwacanakan, udah selesai, padahal selesainya itu harusnya dikerjakan gitu. Oh ya sudah kami rapatkan, tapi hasil rapatnya kok nggak selesai-selesai. Termasuk agama. Kalau agama hanya diwacanakan, tidak diamalkan, nggak dapat hikmahnya. Walaupun satu ayat diamalkan, dapat hikmahnya. Hadirin yang kita muliakan, dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, tidak merenungi Al-Qur'an, atau mereka tidak memaknai Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Lalu jikalau Al-Qur'an itu bukanlah istimewa di sisi Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ternyata Al-Qur'an itu adalah hal yang istimewa dan harus kita pelajari, kita berikan makna, dan makna itu yang harus kita amalkan. Hadirin yang kita muliakan, dalam tafsir Al-Kasaf, Al-Baghawi, dan juga Al-Maraghi, apa makna tadabbur Al-Quran? Famakna tadabburil Quran, makna dari mentadaburi Al-Quran, ta'ammulu ma'anihi, yaitu merenungkan
memahami makna-maknanya, wa tabassuru ma fihi, dan memperoleh wawasan atau ilmu tentang apa yang terkandung di dalamnya. Itu penafsiran tentang istilah tadabbur, memaknai yang diawali dengan tilawah, membaca. Tidak mungkin Bapak dan Ibu akan bisa mentadaburi Al-Quran, memaknai, mempelajari Al-Quran tanpa didahului dengan membaca. Memang harus tilawah. Yatlu alaikum, Rasulullah itu mengajarkan tilawah kepadamu, yaitu membacanya baru mempelajarinya. Mudah-mudahan hadirin yang kita muliakan, untuk malam hari ini kita membacanya sesuai target harinya. Mudah-mudahan sudah sampai 11 juz. Kalau perlu melampaui harinya, karena mungkin boleh jadi sibuk. Nanti kalau di akhir-akhir Ramadan sibuk, dikejar hari ini supaya 20 Ramadan kalau bisa sudah 30 juz. Maksudnya juz Al-Quran gitu. Sudah sampai 30 juz, anaknya lapor, "Ya, ambo lah baca 30 juz. Alhamdulillah, juz kabara lain." Rupanya ayahnya tidak tahu juz itu sampai 30. Juz kita kan cuma sampai 30. Karena saking nggak pernah baca Quran, tidak tahu Al-Quran itu berapa juz gitu. Anaknya sudah lapor, alhamdulillah sudah 30 juz. Ayolah, juz kabara lagi. Rupo ya aku ndak tentu loh Al-Quran kok juz kabara aja. Jadi yang kita muliakan, mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah dengan segala urusan. Sebelum mempelajari dan memaknai Al-Quran, kita sudah senang membacanya. Karena tanda-tanda orang yang bahagia itu, pertama gembira atau senang. Sanang sehati kok. Jadi kalau tidak senang apa-apa aja ibu, itu tanda ada bahagia kok. Pokok senang sih ibu kok. Ke masjid senang, ke Nurul Iman senang loh, membaca Al-Quran senang. Dan kedua, menyenangkan dan menggembirakan orang lain. Lah senang awak menggembirakan lo orang lain, nah itu tanda bahagia. Tapi kalau alun ya berarti belum terlalu bahagia. Banyak sih masalah ini kok. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah kemudahan sehingga senang membaca Al-Quran. Kalau lagu opik itu kan, hidup ini terobati bila pertama membaca Al-Quran dan maknanya pas betul dengan tafsir Al-Maraghi dan tafsir Misbah dan juga tafsir Al-Qasam. Cuma dia dimusisikan gitu kan. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu kan Indonesianya. Kemudian dilakukan dengan dakwah bitembang. Tembang itu artinya lagu. Karena hidup ini jangan sampai terisi dengan yang tidak-tidak saja. Baca Quran, kemudian nanti syair-syairnya Quran. Ya kan? Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Supaya bahagia. Ilahana, ya ilahana, min dinina Kalau kita ikuti terus, ya Fatahu, ya Fatahu, ya Fatahu, ya Alimu. Sanang saya awak kama sajik nuntut ilmu. Nah, itu kan diberikan kota, bukan kota haji. Tiap saat tuh kalau bisa mengingat Allah dengan cara apapun. Kemudian kalau yang terus lagu ini kan Al-Quran juga kembalinya. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk tilawatil Quran. Waftah qulubana, waftah qulubana ta'alumil ulum.
ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Ini karena sudah umur 50 tahun saja Ustaz. Waktu masih kuliah suara saya lebih bagus ini, walaupun tidak juara MTQ nasional. Ini beliau kan dewan hakim, makin paling tingkat kabupaten aja. Tapi paling bisa membahagiakan orang dengan suara, paling tidak senang juga gitu. Jadi inti untuk bisa tadabbur Al-Quran, tilawah dulu. Kalau nggak tilawah gimana Bapak Ibu? Baca Quran. Tadi sebelum berangkat, cobalah baca Quran. Pasti ada jawaban kehidupan. Banyak. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Weh, sandang Bapak Ibu saja. Hadirin yang kita muliakan. Kemudian apa hikmahnya? Pertama, hikmah membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, itu akan mendapatkan kesucian jiwa. Cobalah baca sih dari Al-Quran, aduh sih biko awak tersindir oleh Al-Quran. Begitu awak baca ayat-ayat tentang orang beriman, rasa-rasanya tidak pas jawab dong, ya kan? Tapi begitu dibaca surah ayat-ayat munafik, agak sama jawab rasanya. Atau singgung lah wajah Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi, terus wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang yang munafik kan berkata, aku percaya kepada Allah dan padahal sebenarnya pun tidak doh. Atibu baca ayat itu rasa-rasanya kok tidak lama perasaan awak lo tersindir. Nah baca lo cek lagi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Iku Allah nyindir orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang ingkar. Karakternya adalah diberitahu, tidak diberitahu, dibina, tidak dibina, diberikan workshop, tidak di-workshopkan, sama saja. Ini kan karakter orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Orang beringkar itu dia tahu, tidak tahu, dibina, dinasihati, tidak dinasihati, sama saja. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran kita menjadi orang-orang yang tersucikan jiwa kita. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, diajarkan, kemudian ditilawahkan, dan akhirnya diberikan Allah namanya hikmah. Hikmah itu bijaksana. Jadilah guru bangsa yang bijaksana, jadilah pemimpin yang bijaksana, jadilah orang tua yang bijaksana. Ketika terjadi pertengkaran antar anaknya, tidak langsung mengambil kesimpulan, dia akan bijaksana. Anak yang juara pertama, dia mengatakan kalau 7 kali 7 itu 49. Anak yang nggak pernah juara, bolos dan tidak rajin, ditanya 7 kali 7 77. Bertengkar. Akhirnya dipanggil oleh ayahnya. Yang dimarahin malah yang pintar. Kenapa? Lajali di awak lun sekolah pamale wak lawan do ya. Harusnya lawan awak ndak iko. Kalau kita juara 1, lawannya juara 1, jangan anak yang pamalih. Dan disalahkan orang yang tidak tahu. Ini saya tidak tahu, disalahkan yo ya. Jadi bijaksana. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada orang bertemu dengan kita, ilmunya di bawah kita, jangan juga dilawan. Dia belum tahu, diberitahu saja. Jadi contohnya tadi ya, 7 kali 7 49. Kawan enggak 7 kali 7 77. Kadang-kadang di masyarakat 7 kali 7 niu bara lo itu lain lo rasul. Kenapa?
perlu sebuah kebijaksanaan. Dan yang kedua, tidak semua kita sebutkan bahwa kita akan diberi petunjuk oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran. Bukankah di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian baca Al-Quran. Sudah selesai baca Quran, ajari anak-anak kita membaca sholawat Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Yang terakhir itu lagu MTQ di pesisir selatan, karena agak melenggok ya kan, orang Quran, tapi karena tinggal di pesisir selatan itu agak melenggok Quran. Tanduk-tanduknya Wak tinggal di pesisir ya. Jadi ndak lo berang orang ndak do. Yang penting bacaannya jangan salah. Sama baca sholawat ya Ustaz, ada yang lurus ya, ada yang lenggok-lenggok, itu tanda di pesisir ya. Ala yasin habibillah, itu di bukit tuh. Tapi biko dibawa ke Tapan dake Lunang Silaut atau berubah stek lagunya. Ala yasin habibillah. Makanya lenggoan stek. Aku tandonya orang pesisir. Jadi di MTQ agak kurang manang stek. Di lagu kok ditambah. Demikianlah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.